Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine, great, fantastic. Nah, teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan kembali mempelajari tematik tema 3, subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, materi yang mau kita bahas hari ini yaitu perubahan sosial budaya dalam masyarakat akibat adanya listrik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kali ini, coba teman-teman amati beberapa gambar berikut ini. Apakah benda-benda yang digunakan pada gambar berikut menggunakan listrik? Apakah benda-benda tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia? Dan apa saja kegunaan benda-benda tersebut? Nah, dari gambar tersebut itu merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya. Pastinya kalian dan Miss Dila juga sudah menggunakan beberapa benda-benda tersebut. Nah, saat ini listrik dibutuhkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Kira-kira pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat itu apa aja ya? Teman-teman, ternyata pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat itu ada 5. Yang pertama, sebagai alat untuk komunikasi. Yang kedua, sebagai alat perkembangan budaya. Yang ketiga, sebagai alat perkembangan sosial. Yang keempat, mempengaruhi kemajuan masyarakat. Serta yang kelima, memfasilitasi segala keperluan yang berhubungan dengan listrik. Lampu merupakan alat yang sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita menggunakan lampu sebagai sumber penerangan pada malam hari. Bayangkan jika tidak ada lampu, apakah kita bisa melakukan kegiatan dengan baik ketika malam hari? Tentu saja tidak ya. Nah, dahulu sebelum ada lampu, masyarakat menggunakan obor atau lampu minyak sebagai alat penerangan pada malam hari. Tentu lebih repot menggunakan obor dan lampu minyak daripada menggunakan lampu. Selain itu, harga minyak yang semakin mahal membuat biaya hidup semakin besar. Dengan adanya lampu, maka kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, praktis, berkembang, dan maju. Penemuan lampu memengaruhi kehidupan manusia di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam kehidupan sosial, lampu mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari. Keberadaan lampu juga mendukung berkembangnya kebudayaan masyarakat. Misalnya, penggunaan lampu sebagai sumber penerangan dalam kegiatan penampilan kesenian dan budaya pada malam hari. Untuk menyukseskan acara tersebut, tentu membutuhkan lampu sebagai alat penerangan. Adanya lampu dan listrik juga mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi warga. Lampu dan listrik di suatu daerah membuat daerah tersebut menjadi layak huni dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung hingga malam hari sehingga menambah pendapatan warga dan meningkatkan kesejahteraan warga. Serta pada zaman dahulu distribusi barang sangat lambat sehingga ekonomi tidak berkembang. Namun pada masa sekarang distribusi barang sangat cepat sehingga ekonomi bisa berkembang pesat. Lampu yang menjadi sumber penerangan pada malam hari dapat bermanfaat dalam kegiatan pendidikan. Para pelajar dapat memanfaatkan waktu setelah senja hingga malam untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Hal ini tentu akan mendukung berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat. Ditemukannya teknologi lampu pijar juga mendorong penemuan-penemuan benda lainnya yang menggunakan teknologi lampu, seperti misalnya senter, lampu kendaraan bermotor, lampu lalu lintas, dan alat elektronik lainnya. Berbagai benda yang dikembangkan dari penemuan lampu pijar dengan berbagai kegunaannya sangat mendukung perkembangan masyarakat di berbagai bidang. Coba teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pastinya sudah banyak alat elektronik yang menggunakan lampu sebagai salah satu komponennya yang kalian manfaatkan kan?
itu bukti salah satu manfaat yang kalian rasakan dari penemuan lampu pijar. Dengan ditemukannya listrik, kita bisa memanfaatkan listrik di kehidupan yang sekarang ini. Pada malam hari kita tidak kesulitan untuk beraktivitas karena sudah ada listrik yang bisa menerangi kegelapan di malam hari. Walaupun listrik di zaman sekarang diperoleh dengan mudah, tapi kita sebagai manusia dan warga negara yang baik harus menggunakan listrik dengan seperlunya saja ya, tidak perlu boros dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila listrik sudah tidak digunakan, alangkah lebih baiknya untuk dimatikan, dicabut kabelnya, dan dijaga dengan baik agar nanti listrik bisa tetap kita rasakan di masa depan. Oh iya teman-teman, apakah selama ini kalian termasuk pengguna listrik yang baik atau malah justru tergolong pengguna listrik yang boros? Nah, ini jadi bahan evaluasi ya buat kedepannya. Mari kita biasakan untuk hidup hemat karena sesuai dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Sila sampaikan. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sila akhiri, wassalamualaikum.